Jadi memang kami tahu itu masuk di Perpres 86 DBON, ada 14 cabur, taekwondo salah satu. Jadi sebelum ini keluar, sebenarnya 2 tahun lalu kami sudah menyampaikan akan program jangka panjang kami sampai 2045 menuju Olimpiade ke Bappenas. Nah, taekwondo di situ juga menargetkan mendapatkan medali emas di 2045 di Olimpiade. Program-program kami sudah kami sampaikan ke Bappenas bagaimana untuk mencapai 2045. Tentu saja dimulai dari sekarang, dari usia kadet ya. Kadet itu mulai dari 5, 6, 7. Nah, nanti ditambah kalau 2045 dikurang 2021 berarti 2022 23 tahun. 23 tahun ditambah 45 tahun. 45 tahun sekarang ditambah 2022, nah itu umurnya 25-26 tuh nanti tuh, pada waktu di Olimpiade nanti. Jadi waktu kami menyampaikan program ini, kami lihat waktu itu orang-orang Bappenas sangat antusias sekali. Mereka catat, memang kami dari 5-6 tahun lalu sudah menggalakkan program pembinaan dari kadet, dari umur 4, 5, 6, 7 tahun. Kemudian waktu datang program dari Bappenas, kami tinggal cerita aja gitu. Kami cerita memang sudah tersistemis di taekwondo gitu. Jadi ini seperti gayung bersambut gitu. Jadi program kami ada, kemudian seperti terwadahi. Harapan kami di sini benar-benar ini diwadahi benar sehingga sistem yang sudah kita siapkan, kita bangun dapat berjalan dengan baik gitu sehingga menuju sasarannya. Olimpiade itu kita dapat menghasilkan terbaik. Kami sudah jauh-jauh hari sebelum DBON muncul, kami sudah ada gitu, dan kami sudah masukkan gitu. Sudah masukkan, kebetulan apa yang kami masukkan muncul tuh DBON. DBON itu kan kalau dibaca itu kan umurnya kan 6 sampai 10 tuh. Dimulai 6 sampai 10 di situ. Pembinaan 6 sampai 10. Nah, itu harus dipahami juga 6 sampai 10 dan kami pas usia-usia di situ memang usia-usia kadet kami umur-umur segitu. Jadi persis seperti apa yang kami rancang itulah yang ada di DBON. DBON itu kan kalau dibaca di Perpres 86 itu 6 sampai 10 usia untuk pembina 6 sampai 10 menuju 2032 dan 2045. Sasarannya kan DBON kan Olimpiade sekarang. Nah, kami sudah persiapkan dengan baik dan kami sangat gembira sekali begitu. Semoga bisa terdukung begitu sistem yang sudah dibangun. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kemenpora, jadi target Kemenpora sekarang ini agar kita ini boleh menghasilkan yang terbaik di Olimpiade. Nomor 2 baru Asian Games, baru kemudian SEA Games. Gitu. Jadi atlet kita dipersiapkan untuk 3 itu. Nah, di antara 3 itu kan tadi ada Islamic Solidarity, sama juga Youth Games ya, ada. Jadi itu merupakan multi event yang sangat baik sekali yang kita akan ikuti. Nah, menyambung tadi apa yang disampaikan, karena yang terdekat ini adalah SEA Games, maka kami mempersiapkan atlet-atlet kami untuk yang terdekat ini di SEA Games, yaitu atlet putra dan putri. Kami mendapat jatah untuk di putra 5 atlet, kemudian di putri itu 5 atlet. Untuk kirurgi perkelahian bebas, yaitu yang pertama Renaldi, 54 kilo untuk putra, kemudian Basam 58 kilo untuk putra, Adam 68 kilo untuk putra, dan Osanando 74 kilo untuk putra, serta yang terakhir Nicholas 87 kilo untuk putra. Ini 5 kelas putra. Di putri ada Mega, kemudian Henny, Mariska, Saleha, dan Silvana. 45, 57, 62, dan 67. Selain itu juga kami masih membawa akan atlet yang berlapis. Seperti di putra ada Kenny, kemudian di putri ada Gloria dan Dinda. Kami juga mempersiapkan untuk Pumse.
yaitu individual Pumse Recognized Putri, yaitu Devia. Devia ini mantan juara Asian Games kemarin 2018. Kemudian di bergu Recognized Pumse, yaitu Alfi, Rozi, dan Hafiz. Jadi atlet untuk putra-putri kirurgi 10, kemudian di luar daripada lapisnya, kemudian Pumse pada saat ini kami mempunyai atau mendapat jatah dari pemerintah yaitu 4, tetapi kami sendiri membawa 5 atlet Pumse untuk freestyle yang memang dipertandingkan. Untuk saat ini masih dibiayai oleh internal PBTI. Kami untuk putra di kirurgi ada 5, putri di kirurgi ada 5. Kami menargetkan 1 medali emas untuk putra dan 1 medali emas untuk putri. Selain tentu kita sebenarnya mengharapkan lebih dari situ, dan memang kita sudah persiapkan lebih dari situ. Jadi kalau bisa lebih dari 2. Namun kami pasang target sekarang 2. Mudah-mudahan ya lebih dari 2, tapi target yang kami sampaikan sekarang 2. Kemudian ada juga di Pumse ya, ada Devia. Tentu juga kami harapkan Devia dapat berbuat banyak ya. Target kami adalah 2, 1 dari putra dan 1 dari putri. 2 emas pada SEA Games besok di bulan Mei 2022. Ya, untuk SEA Games kami mendapatkan jatah 5 putra, 5 putri. Asian Games kami dapat jatah 2 putra, 2 putri. Asian Games. Ya, jadi orang yang ada di SEA Games ini baik putra maupun putri nanti akan berlanjut di Asian Games. Itu sudah kami juga diskusikan dengan tim review daripada Kemenpora. Jadi nanti atlet-atlet pilihan dari putra maupun putri, dari 5 ini, putra 5 putri, kami dapat jatah 2 untuk putra di Asian Games, 2 putri di Asian Games, kami ambil yang terbaik, dan kami akan teruskan. Jadi nanti SEA Games itu berakhir di bulan Mei, kami teruskan sampai di Asian Games yang nanti diadakan di bulan September. Jadi 2 putra, 2 putri. Memang kami sudah kantongin nama-namanya. Namun kita harapkan mereka dapat bersaing ya, dari 5 putra 5 putri ini memberikan kejutan-kejutan sehingga diharapkan lebih daripada emas yang kita targetkan seperti itu. Pada saat ini kami melanjutkan dari Platnas yang kami adakan tahun lalu. Jadi kami melakukan Platnas berkesinambungan. Jadi bukan besok SEA Games di bulan Mei baru kamu panggil sekarang. Tidak, kami sudah mengadakannya dari tahun lalu. Kemudian tentu ada tahapan-tahapannya dan setiap beberapa bulan sekali kami mengadakan degradasi ya, atau untuk melihat seberapa jauh perkembangan kemajuan daripada atlet tersebut. Nah, sesudah mengalami atau melakukan beberapa kali yang degradasi tersebut ini, kami memilih ya yang terbaik sejak di bulan Januari kemarin sampai saat ini. Seperti untuk putra itu Renaldi, kemudian Basam, Adam, Osanando, Nicholas, putri itu Mega, Heni, Mariska, Saleha, Silvana, dan pelapisnya itu adalah Kenny, Gloria, dan Dinda. Sedangkan di Pumse yang kami dapat itu adalah Alfi, Hafiz, dan Rozi, dan putri itu adalah Devia. Persiapan-persiapan kami lakukan, mereka pada saat ini berlatih setiap hari di gedung Popki di Cibubur. Dan kami memang sengaja juga mendatangkan pelatih untuk Pumse, untuk seni, Mr. Shin Seng-jung. Ini yang membawa Devia menjadi juara Asian Games yang lalu. Shin Seng-jung ini pelatih Pumse, seni. Kemudian pelatih kirurgi, kami membawa Mr. Kim Seong-il.
Kim Seong Il yang sudah bergabung bulan ini. Pada beberapa bulan yang lalu pelatih Korea juga, namun karena satu dan lain hal berganti dengan Kim Seong Il yang sudah bergabung dan diharapkan memberikan banyak masukan darah segar, karena Kim Seong Il ini juga sangat berprestasi di negara mereka di Korea. Nah, inilah persiapan-persiapan yang kami lakukan. Dan kami telah mempunyai tahapan-tahapannya. Kami membagi tim kami jadi tim A dan tim B ya, walaupun simple, tidak terlalu banyak ya, tapi kami bagi dengan tujuan tim A dan tim B ini nantinya bisa bersaing ya. Nanti kami ada program-program di mana tim A ini akan bertandang, melakukan pertandingan-pertandingan dan juga training camp di Eropa selama 1 bulan, yaitu akhir Maret sampai akhir April di Madrid, Spain. Ya, untuk 6 atlet putra-putri kita tim A, dan tentu didampingi oleh beberapa official seperti pelatih dan juga dari tim pendukung. Selanjutnya tim B ini akan melapisinya dan mereka akan melakukan beberapa tryout di dalam negeri ya, serta PUMSE. PUMSE ini karena tidak terlalu banyak atletnya, mereka akan mengikuti training camp dan juga kejuaraan-kejuaraan di Korea pada bulan Mei, kemudian Juni, Juli ya di Korea, serta mengikuti kejuaraan Asia di sana, kemudian kejuaraan internasional Chuncheon Grade 2 yang cukup prestis di Koreanya. Inilah persiapan-persiapan kami lakukan. Dari sini diharapkan mereka bisa menampilkan yang terbaik, sehingga pada waktunya nanti di SEA Games mereka sudah tiba pada puncaknya. Jadi di sini tidak ada kata aman bagi atlet-atlet kita di sini. Bila mana mereka tidak menunjukkan akan kemajuan atau perkembangan yang baik ya, ini bukan 100% harus berangkat, tidak demikian. Jadi sebagaimana petunjuk dari Ketua Umum kami Pak Tamrin, bahwa sebelum waktunya mereka tetap di dalam sebuah proses pemantauan sampai mereka memang menunjukkan grafik menaik ya. Oleh karena itu kita memang ada menempatkan juga seperti di putri ini ada 2 nama ini, Gloria sama Dinda nih yang mengintip selalu. Di putra juga ada Kenny yang mengintip, dan tentu ada 1-2 lagi apabila memang tidak menunjukkan satu perkembangan yang baik, mereka sudah siap ya untuk masuk seperti itu. Ya, jadi yang perlu diketahui untuk tampil di Olimpiade itu melalui beberapa jalan ya. Pertama melalui babak kualifikasi. Kualifikasi itu ada kualifikasi nanti tingkat Asia ya atau tingkat dunia. Kemudian selain babak kualifikasi itu adalah dari ranking. Ya, rankingnya ada tuh. Rankingnya tentu berubah-ubah ya. Nah, kita berusaha untuk masuk ranking. Bagaimana kita masuk ranking? Dengan atlet-atlet kita diikutsertakan pada pertandingan-pertandingan internasional yang mempunyai grade yang baik, yang terakreditasi, terakui oleh WT seperti itu. Nah, dengan mengikut sertakan, maka pada setiap pertandingan apabila mendapat nomor dengan sendiri dikumpulkan akan nilai-nilainya. Itu jadi ada beberapa cara. Ya, jadi beberapa cara. Jadi yang pertama, kita tentu harus mempersiapkan mereka untuk memenangkan di pertandingan babak kualifikasi. Kualifikasi tingkat Asia dan juga nanti ada kualifikasi tingkat dunia. Nah, itu ada yang berbeda. Di situ kita harus masuk. Bagaimana untuk bisa menang di situ? Tentu kita persiapannya mulai dari sekarang. Mulai dari tahap-tahapan yang ada di Platnas, kemudian mengikuti akan turnamen-turnamen. Kemudian yang kedua, melalui sistem ranking tadi. Sistem ranking. Inilah persiapan-persiapan yang kita lakukan, mempersiapkan atlet kita, sehingga pada waktu pertandingan itu, atau morning itu, atlet kita siap. Dan kita harapkan bisa masuk.
Ya, dengan sistem pembinaan yang kita lakukan sekarang, yang memang sudah kita lakukan jauh-jauh hari sebelumnya, bukan baru tahun ini, sudah beberapa tahun lalu. Sistem pembinaan mulai dari kadet, dan kemudian dari kadet naik sampai ke junior, kemudian senior, dan diharapkan nanti 2003-2045 kita bisa tampil Olimpiade. Ini merupakan satu sistem yang sudah terbentuk dengan baik di taekwondo. Ya, tinggal bagaimana kita menjaga, mengawal agar ini bisa berjalan dengan baik dan bisa harmonis dengan program pemerintah gitu. Diharapkan dengan program yang pemerintah lakukan nanti dapat tentu taekwondo di situ masuk ya, masuk di dalam sistem tersebut dan mengimplementasikannya sehingga atlet-atlet yang memang sudah kami rancang, yang kami bina dari mulai kadet sampai nanti junior dan senior dapat dihasilkan sesuai dengan harapan daripada kita. Kalau kita sudah memang ada sistemnya dan kami optimis sih kalau memang ini pemerintah dengan taekwondo ini dengan PBTI ini memang saling kolaborasi, saling untuk mendukung bersinergi, maka sangat besar sekali untuk kita dapat tampil di Olimpiade nanti. Harapan kami, kan taekwondo sudah ada nih, sudah ada kami program sejak dari kadet. Nah, harapan kami bisa ini untuk kadet, program kadet kami ini sama pemerintah dapat disambut baik seperti itu, dapat disambut baik dalam arti pemerintah bisa masuk. Program kadet kami seperti apa sih? Nah, pemerintah bisa masuk. Nah, kadet ini kan anak-anak di usia mulai 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di program kami nggak mungkin mereka itu kan dibawa ke Jakarta. Mereka kan pada usia-usia begitu masih ada orang tuanya. Jadi, program kami adalah membuat mereka tersistemis di 5 wilayah di seluruh Indonesia. Jadi, terdesentralisasi. Nah, ini program yang sudah kami punya, dan yang kami akan lakukan. Nah, pemerintah mungkin bisa mendukung di sini dengan hal yang sama. Nah, contoh lainnya misalnya pemerintah kan sekarang punya SKO, punya pendidikan atlet ya di Ragunan ya. Ini kita harapkan bisa berkolaborasi dengan taekwondo sehingga sistem yang sudah ada di taekwondo mulai dari kadet begitu ya junior ini. Nah, ini pemerintah bisa masuk sehingga sama-sama begitu, sama-sama. Jadi kami tidak berjalan sendiri, dengan bersinergi dengan pemerintah, program yang ada di Perpres 86 itu tentang DBON itu bisa dapat berjalan dengan baik. Jadi memang sistem pendanaan yang ada sekarang, kita memang dibantu dari pemerintah dalam hal ini Kemenpora ya untuk Platnas, seperti untuk Olimpik, Asian Games maupun SEA Games. Selain itu, untuk cabang-cabang olahraga yang termasuk di DBON itu 14 cabur, kami memang sekarang sudah mengadakan komunikasi dengan Kementerian BUMN dan kami telah menyampaikan proposal tentang bagaimana program-program kami sehingga selaras ya harmonis dengan Perpres 86 itu. Kami sudah sampaikan melalui BUMN, saat ini mereka sedang mereview. Kita harapkan tidak terlalu lama mereka mereview. Mereka memberikan kepada kami satu signal yang baik ya, lampu hijau untuk kami segera bisa berlari cepat. Jadi memang kami tidak bisa menggantungkan semata-mata dari bantuan pemerintah untuk Platnas, Asian Games, SEA Games maupun Olimpiade. Nah, mesti ada lapis-lapisnya, itulah dari Kementerian BUMN. Selain itu, kami memang melakukan secara mandiri kejuaraan-kejuaraan kadet-kadet di wilayah-wilayah seluruh Indonesia. Itu kami lakukan terus-menerus. Pada saat ini, di daerah-daerah memang bisa lakukan kejuaraan secara offline. Kalau sifatnya nasional masih online kalau di Jakarta. Selain itu juga kami tentu saja berusaha
untuk bisa mendapatkan tentu bapak angkat yang lain. Selain kami sendiri, bila mana belum datang atau belum turun dukungan pemerintah, kami berusaha untuk mandiri. Seperti pelatnas kami adalah pelatnas yang berkesinambungan. Pelatnas taekwondo tidak pernah putus, terus-menerus. Dan apabila belum dapat dukungan, kami mandiri, kami lakukan. Demikian juga untuk taekwondo saat ini yang dipersiapkan untuk Asian Games, Olimpiade maupun SEA Games. Itu yang sudah kami lakukan. Jadi sejak beberapa tahun yang lalu, bahwa taekwondo telah memulai pertandingan-pertandingan dengan kadet-kadet ya, usia 5, 6, 7, 8 tahun. Dan ternyata ini benar-benar sangat diminati. Jadi kalau setiap event itu pesertanya itu ribuan. Bayangkan saja kalau ada di 5 wilayah tersebut. Di wilayah Sumatera Selatan, ribuan itu. Dan kami itu mempunyai sebuah sistem, sampai kami bikin SOP sendiri. Kami batasi saking banyaknya itu, supaya nanti yang bertanding itu terwadai dengan baik. Kami tidak bisa terima begitu saja. Kita ada sistem-sistem, bagaimana mereka ikut pertandingan tersebut, tentu ada persyaratan-persyaratannya. Jadi yang ikut itu saja ribuan. Jadi kami batasi biasanya 1.500 sampai 2.000 satu wilayah. Kemudian ada 5 wilayah. Di luar itu masih ada juga intra wilayah yang terjadi. Jadi memang saat ini sejak beberapa tahun lalu memang sudah populer ini, Mbak, di sekolah-sekolah ini taekwondo ini populer sekali, baik di TK, di SD maupun di SMP. Kalau kita coba tanya itu SD atau SMP yang ada di Jakarta, ada taekwondonya nggak? Pasti bilang ada taekwondonya. Ya, hampir mayoritas dibilang ada taekwondonya, bahkan sampai universitas ada taekwondonya. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah lepas dari tahap untuk perkenalan ya, tahap untuk penggalangan massa. Kita sekarang sudah beranjak ke tahap berikutnya, yaitu tahap ke arah kualitas. Pengenalan sudah kita lewat, taekwondo sudah lewat itu, sekarang taekwondo untuk maju ke tahap berikutnya. Dan yang kami sampaikan, Mbak, bahwa kita juga sudah menelurkan juara dunia PUMSE ya, atas nama Andi Sultan. Untuk tahun ini juara dunia terbuka PUMSE ya, untuk umur 12 tahun. Ya, juara dunia PUMSE kadet umur 12 tahun atas nama Andi Sultan. Ya, itu dia berturut-turut yang tahun lalu juga, tahun ini juga. Selain itu ada lapisnya. Lapis itu mendapat peringkat 5 dan peringkat 6. Ini hasil daripada pembinaan kadet yang sudah kita lakukan. Jadi kami sudah merasa bahwa ini perlu untuk terus dipupuk ya. Ini sudah menuju ke arah yang benar. Demikian, Pak.